orang gila mana tiba-tiba jadi afiliator buku, padahal lingkungan, teman, saudara, keluarga, tetangga tidak ada yang suka baca buku. Tiba-tiba ada yang komen setelah baca buku, bar maca buku apa sing suge, bar maca buku apa sing pinter, bar maca buku apa sing rubah nasib. 1+1 hasilnya 5. Oke, nggak apa-apa, yang penting gue sudah jelasin. Ketika kamu baca buku, kamu bisa sedikit lebih pintar daripada orang lain. Jadi sebenarnya saya tidak ingin jadi afiliator, teman-teman. Setelah saya baca 2 buku, The Psychology of Money dan Atomic Habits, saya akhirnya sadar dan bertobat. Kemudian saya jadi penasaran sama beberapa buku yang lainnya. Isinya positif, isinya baik. Akhirnya pengen saya share ke teman-teman sekalian, supaya teman-teman sekalian juga sadar, juga pengen berubah di tahun 2026 ini. Makanya tagline saya adalah tumbuh dan berkembang di tahun 2026. Saya cerita sedikit. Gara-gara membaca buku The Psychology of Money dan Atomic Habits, akhirnya kenapa saya bertobat? Sebenarnya gini, setiap hari saya bangun pagi, berangkat kerja, pulang petang, pulang sore, istirahat di rumah. Besoknya juga seperti itu, bangun pagi, pulang sore, setiap hari dengan gaji 3 juta kurang lebih per bulan, dengan total pengeluaran untuk beli bensin, beli minyak, beli beras, kemudian biaya jalan-jalan, healing, biaya sekolah anak, bayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Apakah cukup? Jawabannya minus. Akhirnya saya cari referensi buku, cari referensi bacaan, gimana sih supaya saya bisa keluar dari zona ini. Setelah itu saya scroll TikTok, scroll YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan buku The Psychology of Money. Harapan saya adalah bagaimana supaya saya bisa jadi orang kaya. Pasti saya tidak munafik, teman-teman sekalian. Saya pasti, setiap manusia, setiap pria yang bekerja setiap hari pasti pengen kaya. Masalah utama pria, masalah utama seseorang laki-laki ketika bekerja adalah nomor 1, one point adalah ekonomi. Itulah kenapa saya tiba-tiba nyari buku The Psychology of Money. Ternyata setelah saya buka, saya pelajari, saya baca, saya pahami, ternyata kunci kaya adalah 1, ketenangan, 2, waktu, dividen waktu yang diberikan, kemudian yang ketiga adalah sabar. Oke, dari ketiga poin tersebut, ketenangan, dividen waktu, dan kesabaran, itu kita dapat di mana? Setelah saya pahami, setelah saya pikir-pikir berulang kali, ternyata kita temukan 3 poin tersebut ketika kita sholat. Dari situlah saya sadar. Dan buku yang kedua, Atomic Habits karya James Clear, ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, yaitu dimulai dari habit, kebiasaan. Ketika saya baca buku tersebut, poin pertama adalah ketika kamu ingin berubah menjadi lebih baik, yaitu dimulai dari bangun lebih awal. Dan benar sekali, Islam mengajarkan bangun ketika matahari sebelum terbit. Jadi setelah itu saya sadar, oh ternyata selama ini saya ada yang salah dalam habit saya, dalam pikiran saya. Dari kedua buku tersebut akhirnya saya sadar, kita harus belajar lagi, kita harus membenahi psikologi kita. Dari kedua buku tersebut saya juga sadar bahwasanya kita itu hidup dari ketamaan. Kita ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Teman-teman semua dengarkan saya, kita itu hidup dengan ketamaan. Sebenarnya kita itu hidup hanya sekali. Hidup itu sebenarnya kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk menemukan jalan kembali pulang dengan selamat. Jadi buat teman-teman semuanya, jika belum menemukan referensi untuk sadar, mungkin kalian bisa baca 2 buku ini, The Psychology of Money dan Atomic Habits. The Psychology of Money karya Morgan Housel dan Atomic Habits karya James Clear. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi saya ingin share ke teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya ingin berubah menjadi lebih baik, ya kita harus dimulai dari membaca. Karena setelah membaca, akhirnya saya sadar bahwa hidup ini hanyalah fana fata morgana. Oke ya, dan semoga teman-teman sekalian di tahun 2026 ini kita bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.